Kembalinya Raja Serigala. Bab 103 Kepala Keluarga Yuan. Xiong Lai, apa yang akan kamu lakukan? Yuan Xiao merasa cemas. Xiong Lai, hentikan di situ saja, jangan lakukan hal bodoh. Kita memiliki pavilion Qinglong, dan aku adalah tuan muda dari keluarga Yuan. Aku dapat melindungi hidupmu, dan tidak ada yang dapat menyentuhmu. Xiong Lai menggelengkan kepalanya, Tuan Yuan, hentikan. Kita tidak mampu menyinggung Chen Fan. Pavilion Qinglong hanya memiliki puluhan ribu murid. Di hadapan seorang guru setingkat Chen Fan, itu sama sekali tidak layak disebut. Dengarkan saranku. Jangan libatkan keluarga Yuan dalam perpecahan ini, kalau tidak keluarga Yuan akan hancur. Begitu kata-kata itu terucap, pemburu beruang mengangkat pisau dan menusuk langsung ke tenggorokannya. Pakar nomor 1 kota Dongjiang jatuh. Tidak, tidak, tidak. Yuan Xiao meraung dengan memilukan. Xiong Lai, kenapa kau begitu bodoh? Aku bisa menyelamatkanmu, aku bisa menyelamatkanmu, kenapa kau tidak percaya padaku? Yuan Xiao menangis terseduh-seduh. Hujan berhenti, angin bertiup, dan saya merasa segar kembali. Apakah kamu sudah selesai menangis? Chen Fan datang di depan Yuan Xiao. Yuan Xiao tercengang, kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Patahkan salah satu kakimu, kata Chen Fan dengan tenang. Ah! Yuan Xiao menjerit. Menjauhlah, menjauhlah dariku, jangan mendekatiku. Aku peringatkan kau, jangan mendekatiku, menjauhlah dariku, menjauhlah dariku. Tidak mampu bermain. Chen Fan mencibir, begitu seseorang bermain denganku, mereka harus bermain sampai akhir. Pilih, patahkan kaki kirimu atau kaki kananmu. Desir. Wajah Yuan Xiao langsung pucat pasi. Ini terlalu banyak, ini terlalu banyak. Yuan Xiao hampir menangis. Dunianya tidak seperti ini, dan kognisinya tidak seperti ini. Saat berikutnya, dia menekuk kakinya dan berlutut di depan Chen Fan, saudaraku, saudaraku, aku salah, aku benar-benar salah. Aku bersujud padamu dan meminta maaf, kumohon berilah aku kesempatan. Dia menangis terseduh-seduh dan berkata, aku tidak akan berani menyinggung perasaanmu lagi. 2 juta, tidak, 10 juta, aku akan memberikannya kepadamu dengan kedua tangan. Chen Fan menggelengkan kepalanya, apakah menurutmu aku butuh uang? Astaga! Yuan Xiao tertegun, air matanya mengalir tanpa disadari. Dia sangat membenci kakak Ye sehingga dia ingin mencabik-cabiknya. Saudaraku, saudaraku, tolong ampuni nyawaku. Selama kau meminta, aku akan memuaskanmu. Aku ingin salah satu kakimu, kata Chen Fan tanpa ekspresi. Suaranya wow. Yuan Xiao benar-benar mulai menangis. Saudara Fan, jangan menganggap serius kesalahan seorang penjahat. Tenanglah. Beruntungnya, di belakang Chen Fan, seorang pria parubaya dengan potongan rambut cepak dan wajah persegi melangkah mendekatinya. Chen Fan menoleh dan melihat lebih dekat. Dia tidak mengenali orang ini. Ayah! Yuan Xiao yang ada di belakang berteriak. Orang ini adalah Yuan Chenggong, kepala keluarga Yuan. Nama sangat penting dalam kehidupan seseorang, dan Yuan Chenggong memiliki nama baik dan prestasi luar biasa. Dia adalah orang terkaya di kota Dongjiang. Yuan Xiao berguling dan merangkak ke arah Yuan Chengjiu dan berkata, Ayah, aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Dia menghancurkan pavilion Qinglong, memaksa Xiong Lai mati, dan melumpuhkan kedua lenganku. Sekarang dia ingin melumpuhkan salah satu kakiku. Ayah, tolong bantu aku. Ayah pasti mengira aku melampiaskan amarahku. Bantu aku membunuhnya dan buat dia membayarnya dengan nyawanya. Bajingan kau. Yuan Cheng menamparkan wajah Yuan Xiao dengan keras, membuatnya terpental, berputar 2 kali, dan berguling ke tanah. Yuan Xiao tercengang dan menutupi wajahnya. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Apa yang kau lakukan? Yuan Cheng sangat marah hingga hampir muntah darah. Ia menendang wajah Yuan Xiao dan berkata, diam kau, atau aku sendiri yang akan melumpuhkan kedua kakimu. Yuan Xiao benar-benar terkejut. Apakah ini masih ayahnya? Yuan Cheng menatap Yuan Xiao dengan tajam, lalu berkata kepada Chen Fan sambil tersenyum, Kakak Fan, aku benar-benar minta maaf. Putraku yang tidak berguna itu telah menyinggungmu. Aku ingin menebus kesalahanku dan meminta maaf kepadamu. Ayah. Yuan Xiao tercengang. Mengapa kamu meminta maaf padanya dan memanggilnya Kakak Fan dengan cara yang begitu hina? Apa yang kamu lakukan? Aku punya pavilion Qinglong dan keluarga Yuan, jadi aku pasti bisa membuatnya menghilang. Kenapa kau ingin? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yuan Cheng menamparkan dan menendangnya lagi, membuat Yuan Xiao pingsan. Celepuk. Dia berlutut di depan Chen Fan, Saudara Fan, saya minta maaf, tolong ampuni nyawa anak saya. Saya juga berharap Anda dapat menyelamatkan keluarga Yuan. Bab 104 Permintaan Yuan Chengjiu. Malam harinya, diadakan jamuan makan mewah dengan anggur berkualitas dan makanan lezat di villa keluarga Yuan. Di meja, selain Yuan Chengjiu dan Chen Fan, Tao Yue juga ada di sana. Yuan Cheng bersulang untuk Chen Fan dengan cangkir demi cangkir. Saudara Fan, saya minta maaf. Putra saya yang tidak berbakti telah menyinggung Anda. Dia pantas mati. Sebagai ayah Yuan Xiao, saya gagal mendisiplinkannya. Saya akan minum 3 cangkir sebagai hukuman. Saya harap Anda akan memaafkan kesalahan saya. Yuan Cheng meminum 3 cangkir minuman keras sekaligus.
Tuan Yuan, masalah Yuan Xiao sudah berakhir di sini. Awasi saja dia lebih saksama di masa mendatang. Chen Fan juga minum segelas. Ya, ya, ya. Yuan Chengji mengangguk berulang kali, aku pasti akan mengurusnya. Chen Fan berdiri, kalau begitu, saya permisi dulu. Yuan Chengji langsung terlihat malu, Saudara Fan, tolong selamatkan keluarga Yuan, kumohon. Tuan Yuan, saya tidak bisa menyelamatkan keluarga Yuan, dan saya juga tidak bisa membantu Anda. Pembicaraan Wang Yuan adalah urusanmu sendiri. Aku, orang luar, tidak bisa membantumu. Saudara Fan, aku tahu kau punya dendam terhadap keluarga Wang. Tuan muda keluarga Wang, Wang Zicheng, memaksa saudaramu Yuan Feng untuk mati, mematahkan kaki ayahmu, dan merebut perusahaan pelayaran pengejaran mimpi yang kau dirikan. Kau membenci keluarga Wang sampai ke akar-akarnya. Perundingan Wang Yuan adalah kesempatan emas. Kau dan aku akan bersatu untuk membasmi keluarga Wang dan membalas dendam atas kebencian kita di masa lalu. Chen Fan maju 2 langkah dan tiba-tiba menatap Yuan Chengjiu dengan tatapan tajam. Yuan Cheng tertegun, punggungnya tiba-tiba terasa dingin, seperti sedang ditatap oleh seekor harimau. Dia segera meminta maaf, Kakak Fan, maafkan aku terlalu banyak bicara. Chen Fan mengerutkan bibirnya dan melembutkan nadanya, Tuan Yuan, saya tidak suka orang yang bertanya tentang urusan saya. Wah. Yuan Cheng buru-buru menamparkan dirinya sendiri 2 kali, maaf, Saudara Fan, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Keluarga Yuan benar-benar akan. Chen Fan menghentikan Yuan Chengjiu dan berkata, masalah antara keluarga Wang dan aku akan kuurus sendiri. Sedangkan masalah antara keluarga Yuan dan keluarga Wang, itu tidak ada hubungannya denganku. Yuan Cheng ketakutan. Melihat punggung Chen Fan, dia tampak sangat ragu-ragu. Tanpa bantuan Chen Fan, keluarga Yuan benar-benar akan musnah. Kupikir takkan ada seorang pun yang mampu menolak tuan yang diundang keluarga Wang. Yuan Cheng melirik Tao Yue yang terdiam di sampingnya. Tao Yue juga mengangguk sedikit pada Yuan Chengji. Akhirnya, Yuan Cheng menggertakkan giginya dan berkata, Kakak Fan, tunggu sebentar. Wang Yuan akan mengadakan perundingan. Kali ini mereka akan memutuskan pemenangnya dengan kekerasan. Yang kalah harus menyerahkan setengah dari hartanya. Keluarga Wang mengundang seorang guru, namanya Lei Zanlong. Setelah mengatakan ini, Yuan Cheng seperti bola yang kempes, semua darah mengalir keluar dari tubuhnya. Bahkan Tao Yue, yang berdiri di sampingnya, tampak khawatir. Langkah Chen Fan tiba-tiba terhenti, Tao Yue, kamu melanggar hukum dengan sengaja. Celepuk. Tao Yue berlutut di tanah dan berkata, Saudara Fan, keluarga Yuan telah memberikan kontribusi kepada seluruh kota Dongjiang, tetapi keluarga Wang telah berkolusi dengan orang luar dan telah melakukan hal-hal ilegal. Saya telah melaporkan hal ini kepada para petinggi. Para petinggi bermaksud untuk membantu keluarga Yuan dengan segenap kekuatan mereka dan menggunakan pembicaraan Wang Yuan untuk melemahkan atau secara langsung menghilangkan kekuatan keluarga Wang. Kemenangan atau kekalahanku di kota Dongjiang tidak bisa diungkapkan, dan aku tidak bisa maju untuk membantu keluarga Yuan, jadi aku hanya bisa melewatimu. Tao Yue tahu bahwa ia melanggar hukum dengan sengaja, tetapi ia harus melakukannya. Bahkan dia merasa kesulitan untuk menghadapi kekuatan Lei Zanlong. Selain itu, ada hal lain lagi, Lei Zanlong datang untuk Chen Fan. Identitas Lei Zanlong dan Chen Fan berhubungan langsung. Yuan Cheng juga berlutut di tanah, Saudara Fan, aku tahu kamu tidak suka orang lain menanyakan urusanmu. Tetapi jika kamu tidak membantu keluarga Yuan, maka keluarga Yuan akan benar-benar hancur. Jika Kakak Fan benar-benar ingin berurusan dengan manajer Tao, maka berurusanlah denganku terlebih dahulu. Aku meminta manajer Tao untuk melakukan ini, dan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Chen Fan menarik napas dalam-dalam, Lei Zanlong datang untukku. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan villa keluarga Yuan. Yuan Chengjiu dan Tao Yue saling berpandangan. Manajer Tao, apakah Saudara Fan setuju untuk membantu keluarga Yuan? Tao Yue menatap punggung Chen Fan dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Tidak ada yang bisa menebak karakter Kakak Fan. Sebaiknya kamu bersiap untuk yang terburuk. Ah! Yuan Cheng hampir menangis.